kita awali dulu pelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca doa. Silakan Anda ikuti secara bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ishrah lana suburana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahul aqwalina. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ya, hadir dulu ya. Afriza Rizia, Ahmad Azam, Alisa Izin, Alisa. Nah, nampaknya ada sekitar 2 orang teman kalian tidak hadir, izin. Nah, mudah-mudahan untuk kali selanjutnya dia bisa hadir bersama kita dalam mengikuti pembelajaran selanjutnya. Baiklah, Anda sekalian, tema kita. Nah, baik Anda sekalian, pada pagi hari ini kita belajar mengenai materi P5. Nah, mengenai fenomena sampah dan penanggulangan sampah. Nah, Anda sekalian tahu apa yang menyebabkan sampah itu menumpuk? Siapa yang tahu? Tempat penampung yang sedikit, Pak. Tempat penampung yang sedikit. Bagus. Apa lagi? Membuang sampah tidak pada tempatnya. Apa lagi? Membuang sembarangan. Bagus. Yang lain apa lagi? Apa yang menyebabkan sampah itu menumpuk? Nah, apa lagi? Sedikitnya terus pengamputan sampah yang sedikit. Nah, apa lagi? Tempat pembuangannya jauh, Pak. Tempat penjualannya jauh. Nah, bagus. Yang lain apa lagi? Tempat pembuangannya jauh. Itu problema mengenai sampah. Sehingga sampah itu tidak terkoordinir. Nah, bagus. Jadi pemahaman Anda sekalian mengenai permasalahan sampah sehingga dia tidak bisa diatasi, semuanya sudah bagus semua. Sudah ada pemahaman mengenai materi sampah tersebut. Baik, untuk itu kita awali dulu dengan yang pertama fenomenanya. Ya, ini mengenai profil pelajar Pancasila. Rahmatan lil alamin. Ya, proyeknya penguatan profil. Ini pembelajarnya. Kemudian tujuannya menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila bukan untuk pencapaian CP bidang studi. Dah. Lanjut. Ini proyeknya. Proyek penguatan profil pelajar di madrasah yang berbasis proyek profil Pancasila Rahmatan lil alamin. Nah, ini bahasa kita pengertian mengenai sampah, apa itu sampah, kemudian jenis sampah itu apa saja, pengolahannya bagaimana, kemudian cara membuat ekobrik itu seperti apa. Nah, ini sumber sampah yang Anda sebutkan tadi. Sumber yang pertama, permasalahan sampah itu kurangnya sosialisasi dan dukungan pemerintah mengenai pengelolaan dan pengolahan. Pengelolaan itu dua. Pengelolaan itu cara pengurusnya. Pengolahan sampah itu bisa diolah seperti apa saja. Nah, paham? Ada dua model. Ada pengelolaan, ada pengolahan. Kalau pengelolaan, cara mengurusnya, cara mengatasi permasalahan sampah. Kalau pengolahan, sampah itu bisa dijadikan apa? Paham? Jadi tidak semua sampah itu dibuang. Ada yang bisa dimanfaatkan, kemudian diolah. Nah, Anda sekalian, jadi cara pengolahan
sampah. Selanjutnya itu ada dengan cara mendaur ulang. Apa itu mendaur ulang? Dibuat kembali. Dibuat kembali. Ya, menjadi produk Baru. dimanfaatkan menjadi barang baru. Kita boleh itu. Nah, ini salah satu daur ulangnya, melakukan memilih dan memilah sampah yang masih dapat digunakan atau tidak. Yang bisa didaur ulang itu dipilih, kemudian bisa tidak diolah untuk didaur ulang. Nah, selanjutnya dengan cara mengganti. Untuk mengurangi banyaknya sampah itu bisa kita gunakan dengan mengganti. Biasanya kita di rumah pakai tisu. Nah, tisu itu satu kali pakai. Satu kali pakai langsung dibuang. Sedangkan untuk materi yang materi ini kita harus bisa memilih sesuatu yang kita gunakan tidak langsung bisa dibuang, langsung dibuang. Diganti tisu dengan sapu tangan. Sehingga dia bisa mengurangi sampah plastik atau sampah satu kali pakai. Nah, sekarang kita masuk mengenai ekobrik. Apa itu ekobrik? Kalian tahu apa itu ekobrik? Apa itu ekobrik? Ekobrik adalah pembuatannya ini langkah-langkahnya. Siapkan dulu bahan-bahannya. Siapkan dulu sampah plastik dan digunting kecil sampai plastik telah dikumpulkan. Kemudian kecil sampahnya dikumpulkan, kemudian disimpan di dalam botol plastik yang telah disiapkan, kemudian dimasukkan ke dalam botol dengan kayu sehingga dipadatkan. Satu, dua. Ini sampahnya, potongnya dipotong. Yang kedua siapkan botolnya. Yang ketiga dimasukkan ke dalam botol. Sampah yang kita siapkan ini dipotong kecil dimasukkan ke botol. Kemudian yang keempat dipadatkan ke dalam botol. Ini koinnya. Kemudian hasilnya, seperti yang samping. Ada berupa meja, ada berupa pot bunga, ada berupa ini tembok bangunan. Sampai pada sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Silakan. Sampah organik dan non-organik. Sampah organik berarti dia sampah. Non-organik berarti kan yang alami. Non-organik yang alami. Yang organik itu sampah yang bisa didaur ulang. Habis itu perbedaan yang keduanya, yang organik itu sampah yang dari pengolahan pabrik. Organik kan? Kalau non organik itu sampah alam langsung. Mengenai pembuatan ekobrik, ada yang mau ditanyakan? Bisa dipahami? Bagaimana cara pembuatannya tadi? Siapkan botol, dicuci, dibersihkan, kemudian plastik, potong kecil, kemudian masukkan botol yang sudah dibersihkan, kemudian hingga ke penuh. Tujuannya bagaimana? Kenapa harus penuh? Tujuannya ketika kita mencuci dia tidak pecah. Yang keempatnya dipadatkan. Hasilnya seperti yang ada di empat. Ini apa itu ekobrik? Apa itu bagaimana cara pembuatannya? Ini hasilnya di sana. Ini dia nih. Ekobrik itu berasal dari kata istilah yang digunakan untuk menamai hasil pengolahan sampah plastik yang menjadi sebuah barang. Jadi
bahasa ini ekobrik itu berasal dari istilah penggunaan sampah yang dipadatkan sehingga jadi bata. Ada bangunan dengan bangunan bata yang dibangun sebagai bata atau sebagai bata rumah. Nah, istilah ini digunakan oleh ini. Ya. Sedang seniman asal Kanada. Kemudian ini bahan dan alat untuk lebih lengkapnya. Bahan dan alat. Ini botol plastik. Ya, sampah plastik yang sudah dikumpulkan. Kemudian tongkat bambu untuk memadatkannya. Kemudian, ini cara pelaksanaannya lebih rinci, dicuci bersih, masukkan sampah plastiknya ke dalam botol, kemudian menggunakan tongkat dipadatkan, kemudian lanjut menimbang plastik yang sudah dipadatkan. Dah, Anda sekalian, untuk materi kita pada pagi hari ini siapa yang bisa menyimpulkannya? Silakan tunjuk tangan. Dah, silakan. Yang pertama. 1. Kurangnya sosialisasi mengenai pengolahan dan pengolahan sampah. 2. Lahan TPA jauh dan lahan TPA semakin menyempit. 3. Penampungan masih sedikit. 4. Ambil pengangkutnya kurang. Dah, itu permasalahan apa? Yang selanjutnya jenis sampah. Silakan, jenis sampah. Jenis sampah dibedakan berdasarkan satu berdasarkan sumbernya. Contohnya sampah manusia, sampah alam, sampah konsumsi, lalu sampah industri, sampah nuklir, dan sampah rumah tangga. Nah, sampah berdasarkan sumbernya. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang menyimpulkan? Silakan. Cara menanggulanginya dengan Mengurangi pemakaian. sampah. Kemudian Menanggulangi atau memakai kembali. menguranginya, Mengganti. kemudian dengan mendaur ulang. Bagus. Dah, pintar semua. Dah. Yang keempat sudah cara pembuatan ekobrik. Bagaimana cara pembuatan ekobrik kali? Silakan. Siapkan botol kosong yang sudah Dicuci. lalu plastik dipotong menjadi kecil, masukkan ke dalam botol, lalu Padatkan. Oke, bagus. Pintar semua. Materi pagi ini Bapak rasa sudah dipahami dengan baik oleh Anda sekalian. Sampai jumpa lagi untuk minggu depan. Untuk minggu depan kita akan melakukan praktek pembuatan ekobriknya dengan bahannya. Siapkan bahannya di rumah. Kemudian kita langsung praktek cara pembuatannya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Bila topik oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.